TNI melakukan salah satu ekspansi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 1 tahun, TNI telah menambah 150 batalion baru yang ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia. Penambahan ini dilakukan karena jumlah batalion yang ada saat ini masih belum sebanding dengan jumlah kabupaten yang mencapai lebih dari 500 wilayah. Selain batalion baru, pemerintah juga menambah 6 kodam baru pada tahun 2025 dan jumlah ini akan terus bertambah hingga tahun depan. Target jangka panjangnya adalah membangun hingga 750 batalion pada tahun 2029. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembangunan kekuatan jangka panjang melalui konsep Optimum Essential Force. TNI juga menetapkan 3 wilayah sebagai Center of Gravity atau titik berat pertahanan nasional. 3 wilayah tersebut adalah Jakarta, Aceh, dan Papua. Jakarta menjadi prioritas utama karena merupakan pusat pemerintahan. Pengamanan di wilayah ini dilakukan dari semua arah, baik darat, laut, maupun udara. Aceh ditetapkan sebagai titik berat karena wilayah ini merupakan gerbang barat Indonesia dan berada di jalur strategis. Penempatan pasukan di Aceh bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di kawasan perbatasan bagian barat. Sementara itu, Papua tetap menjadi salah satu wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Pemerintah menerapkan pendekatan baru yang disebut Smart Approach. Pendekatan ini menggabungkan metode teritorial atau soft approach dengan operasi taktis atau hard approach. Papua dianggap sebagai wilayah yang rawan terhadap aktivitas lintas batas, termasuk penyelundupan manusia dan narkotika. Karena itu, TNI menempatkan pasukan organik dan pasukan penugasan sekaligus memperbaiki pos-pos perbatasan. Selain penguatan wilayah, TNI juga mendapat tugas baru untuk mengamankan kilang-kilang minyak yang dimiliki BUMN, khususnya Pertamina. Tugas ini termasuk dalam kategori operasi militer selain perang atau OMSP. Pemerintah menjelaskan bahwa kilang minyak adalah instalasi strategis yang mempengaruhi kedaulatan energi nasional. Karena itu, tingkat pengamanannya perlu ditingkatkan. Mulai Desember 2025, prajurit TNI AD akan ditugaskan secara langsung untuk menjaga kilang minyak dan terminal energi Pertamina, serta bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategis. Jika dilihat secara keseluruhan, langkah-langkah ini menunjukkan adanya upaya besar untuk memperkuat pertahanan nasional, memperluas jangkauan komando, dan memastikan keamanan wilayah serta instalasi strategis. Namun, di saat yang sama, ekspansi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan pertahanan Indonesia ke depan. Dengan semakin banyaknya batalion, semakin luasnya kodam, serta masuknya TNI ke sektor-sektor strategis seperti energi, muncul kebutuhan akan transparansi dan pengawasan publik. Penguatan pertahanan memang penting, tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan arah pembangunan kekuatan militer ini. Are you ready? Set, go!